Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, saya Frandika Kusira. Saya dari Universitas Palangkaraya, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu teori Gottfredson. Di sini saya akan menjelaskan dua teori tentang Gottfredson, yaitu batasan dan kompromi. Nah, berikut PowerPoint yang akan saya tampilkan. Oke, yang pertama itu ada teori batasan. Semua individu akan mengalami 4 tahapan batasan. Namun kecepatan individu satu dengan yang lainnya dalam melewati batasan ini sangat tergantung dengan kemampuan kognitifnya. Tahapan ini berpendapat atau tumpang tindih dengan masa prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Berikut adalah tahapan batasan menurut Gottfredson. Teori batasan adalah proses di mana seseorang individu menghilangkan keinginan pekerjaan yang tidak dapat diterima dan berbagai kemungkinan karir. Proses batasan ditopang oleh 5 prinsip. Oke, seperti yang saya jelaskan di PowerPoint ini, yang pertama itu ada prinsip berpendapat bahwa individu bergerak dengan tahap pemikiran konkret untuk lebih berpikir abstrak semakin mereka bertambah dewasa, dan bahwa mereka bergerak melalui proses di tingkat yang berbeda. Yang kedua, prinsip kedua menyatakan bahwa pengembangan konsep diri dan referensi kerja terkait erat. Yang ketiga, sebagai individu informasi diserap sesuai dengan kompleksitas. Informasi lebih kompleks diserap oleh usia muda, diikuti oleh informasi lebih akrab sebagai individu yang tumbuh dewasa. Yang keempat, prinsip keempat menggambarkan proses di mana konsep diri menjadi lebih jelas digambarkan dan kompleks sebagai anak muda dalam penggabungan informasi yang lebih abstrak. Gottfredson menunjukkan bahwa teorinya menyoroti kebutuhan untuk karir konselor untuk mendorong eksplorasi dan realisme, dan dia menekankan pentingnya informasi. Gottfredson mengembangkan ketegangan untuk seorang konselor yang di satu sisi dapat berkomitmen untuk membantu klien mereka menjadi jauh dari batasan sebelumnya hidup mereka, namun pada saat lain perlu menerima kenyataan kompromi yang diperlukan. Oke, yang kedua ini ada teori kompromi. Kompromi mungkin terjadi karena diantisipasi hambatan eksternal atau diantisipasi kompromi, atau karena hambatan telah menemui kalangan alternatif yang bisa diterima. Nah, pada dasarnya individu berpindah dari opsi pilihan yang kurang diakses oleh mereka yang ke arah yang lebih diakses tetapi kurang disukai pilihan. Gottfredson 1906 mengusulkan 4 prinsip kompromi. Yang pertama, prinsipnya adalah pengembangan prioritas bersyarat, di mana pentingnya gender, prestasi, dan jenis kegiatan pekerjaan tergantung pada tingkat keparahan kompromi yang diperlukan. Yang kedua, prinsip kebutuhan dengan kapasitas individu untuk memilih pilihan yang cukup baik dan belum tentu pilihan terbaik. Nah, yang ketiga, prinsip ini berlaku ketika tersedia pilihan tidak memuaskan individu dengan mereka menghindari berkomitmen untuk pilihan lain. Dalam proses ini disebut sebagai staffing atau tidak cukup baik. Yang keempat, akomodatif untuk berkompromi adalah proses melalui di mana individu menampung bahkan membuat kompromi besar. Dalam kasus tersebut, kepuasan mereka akan tergantung pada sejauh mana mereka mampu melaksanakan yang diinginkan di lingkungannya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.